Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengetahuan awal pada statistika. Kadang orang banyak salah mengartikan antara statistik dan statistika, padahal statistik dan statistika itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi, statistik itu merupakan informasi atau data yang pada umumnya berbentuk angka-angka yang disusun dalam tabel atau grafik atau diagram dan menggambarkan mengenai keadaan sesuatu dalam kajian bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan kalau statistika itu adalah ilmunya atau bidang ilmu yang mempelajari berbagai hal tentang statistik. Statistika digolongkan menjadi dua bagian, yaitu bagian statistika deskriptif yang merupakan bagian ilmu statistika yang mempelajari tentang cara, penyusunan, dan penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dan juga ada golongan statistika induktif atau inferensial. Ini merupakan bagian ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Kalau statistika dasar atau deskriptif ini berfungsi untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, daftar, gambar, grafik, lalu ukuran tendensi sentral, mean, rata, median, atau nilai tengah dan modus, lalu ukuran variabilitas seperti dispersi atau penyebaran, rentang, simpang, deviasi, simpang baku, dan varians. Setelah mempelajari statistika dasar ini, maka kita akan bisa menentukan apa yang akan dikaji di statistik inferensial. Karena dengan statistik inferensial ini kita bisa menggunakannya untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, lalu uji hipotesis atau membandingkan, atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkannya, yaitu uji keterkaitan atau kontribusi. Kemudian untuk memprediksi dengan teknik. Tekniknya seperti regresi linier atau hubungan fungsional, lalu regresi kurvilinier atau kuadratik, logaritmik, hiperbolik, dan lain-lain. Kemudian untuk korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik, yaitu derajat hubungan koefisien korelasi dan kadar sumbangan atau koefisien determinasi. Cukup asing terdengar ya. Tujuannya kita mempelajari statistika ini adalah untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian, untuk misalnya membuat skripsi, tesis, disertasi untuk mahasiswa, lalu untuk melakukan tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintah maupun swasta, kemudian juga untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik umum, sehingga kita lebih cepat memahami informasi yang divisualisasikan di berbagai media. Sifat-sifat statistika ini secara umum adalah bersifat kuantitatif, yang artinya bahwa statistika hanya melakukan tugasnya menganalisis angka-angka. Lalu bersifat objektif, artinya statistik mampu memberikan informasi yang objektif atau apa adanya sesuai hasil analisis data. Kemudian bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jenis-jenis data statistika ini ada dua, yaitu jenis data menurut sifatnya dan menurut proses kuantifikasinya. Menurut sifatnya ada dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suatu objek atau variabel dalam bentuk sifat-sifat, kategori, kriteria, klasifikasi, misalnya seperti baik buruk, tinggi, rendah, sedang, seperti itu. Lalu data kuantitatif yaitu merupakan yang menggambarkan keadaan atau suatu objek variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu data diskrit atau pilah, dan kemudian ada data kontinum atau bersambung. Data diskrit atau pilah itu merupakan data yang dapat dari hasil menghitung. Kemudian kalau data kontinum itu merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Ada pula jenis-jenis data menurut proses kuantifikasinya. Menurut proses kuantifikasinya ini ada 4 jenis data, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan data rasio. Data atau variabel nominal ini merupakan suatu data yang merupakan perbedaan sifat atau bentuk, misalnya seperti jenis kelamin, plat kendaraan, dan lain-lain. Kalau data ordinal itu adalah data yang memiliki perbedaan jenjang, misalnya ranking kejuaraan atau jenjang level tertentu seperti itu. Kalau data interval ini merupakan data yang memiliki jarak pasti yang dapat dihitung, misalnya seperti skor hasil tes. Kemudian ada data rasio. Data ini merupakan data hasil pengukuran, di mana pengukurannya bisa dilihat dari titik nol mutlak. Sebelum mempelajari statistik lebih lanjut, maka perlulah kita sekiranya mengerti beberapa istilah dalam statistika ini. Seperti populasi. Populasi itu adalah sebuah jumlah keseluruhan dari subjek atau objek yang ada. Kemudian sampel. Istilah sampel ini merupakan
merupakan istilah untuk menyebut perwakilan dari populasi, atau dengan kata lain, sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Lalu istilah variabel atau objek penelitian ini merupakan segala sesuatu maupun sifat-sifat, ciri-ciri, karakter yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Lalu ada istilah nilai variabel atau skor. Ini merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Baiklah, sampai di sana pembahasan kita tentang statistika. Selamat belajar. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.